Baik, sekarang kita akan belajar tentang apa itu provide dan inject. Jadi fitur ini adalah fitur baru di Vue 3. Sebelumnya di Vue 2 masih belum ada, tapi penggunaannya untuk provide dan inject ini berbeda ya. Jadi ada beberapa apa namanya kondisi yang kita harus pakai provide atau inject. Ada beberapa kondisi juga kapan kita harus pakai Vuex gitu. Jadi penggunaan dari provide dan inject, tulisannya begini, provide dan inject atau inject gitu ya. Jadi penggunaannya adalah misalkan kita punya satu parent nih, ini parent komponen. Terus parent komponen ini dia punya satu anak komponen lagi di sini, namanya komponen satu misalkan. Terus komponen satu ini kita punya komponen lagi dua. Terus komponen ini dia juga punya anak lagi komponen tiga gitu ya. Nah, misalkan kita punya satu state, kita punya satu data di sini, kita pengen ngelempar apa namanya state ini ke komponen yang paling akhir. Itu kan kalau secara konvensional, secara biasa, kita ngelempar satu-satu kan. Data ini kita lempar ke sini dulu melalui props gitu ya. Setelah ini sudah dapat datanya, terus kita lempar lagi ke sini melalui props. Kemudian dari sini kita lempar lagi ke sini melalui props. Itu bisa, cuman secara konsep itu sangat-sangat ribet banget gitu loh. Apa namanya nggak baik, bukan nggak baik, nggak efisien ya. Jadi ngelempar data dari parent ke komponen yang paling bawah itu melalui props. Nah itu sebenarnya kita bisa akalin. Kalau dulu kita bisa pakai Vuex, namun di Vue 3 ini ada satu fitur baru yang namanya provide atau inject. Jadi fungsinya adalah dia untuk melempar data dari parent ke komponen nested komponen ke dalam gitu, entah itu berapapun nilai komponennya, ke paling bawah itu. Kalau Vuex kan dia lebih melebar ya Vuex ya. Kalau teman-teman yang masih belum tahu apa itu Vuex, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Jadi kalau Vuex itu saya terangkan sedikit, Vuex itu kita bisa mengakses state dari manapun, dari komponen sini ke komponen yang lain gitu secara melebar, atau dari parent ini ke komponen dari sub parent yang lain dan lain-lain. Kalau provide dan inject ini lebih ke uh, induknya ke bawahnya gitu. Jadi bukan melebar tapi ke bawah. Oke, kita langsung contohkan aja biar lebih apa namanya paham juga teman-teman. Sebelumnya kita kan di sini cuman punya ada satu komponen ya di sini, child komponen. Kita ubah deh namanya biar gak bingung. Ini komponen satu misalkan. Ini kita ganti komponen satu. Ini kita ganti satu. Ini satu. Satu. Jadi ini komponen satu yang pertama. Terus kita bikin lagi komponen yang lain, kita copy aja. Kita paste lagi. Kita paste lagi. 1, 2, 3. Kebanyakan ya. 3 aja. Kita hapus ini. Oke, sekarang kita sudah punya 3 komponen nih. Ini kita ganti nama jadi komponen 2. Terus yang ini jadi komponen 3. Komponen ada 1, 2, dan 3. Oke, jadi pertama kita ngelihat di sini aja ya. Di sini kan ada parent, terus ada komponen 1. Ini sudah 1 nih. Terus di dalam komponen 1 ini kita mengimport komponen 2. Oke, kita import komponen 2. 2 from komponen 2.view. Ini kita daftarin components. Ini 2.
Terus yang ketiga, import 3 from komponen, komponen 3 mana ya? Oh, sekarang kita masuk di komponen 2 sih. Salah, ini salah. Kita masuk ke komponen 2. Ini kan komponen 2. Ini import 3 from komponen 3. Components. Nah, begini. Sekarang kita pengen ngelempar sebuah state di sini. Misalkan di sini kita kasih state begini. Data. Ini harusnya di bawah. Data, terus return, misalkan namanya author gitu ya. Ini kita kasih nama Nusendra gitu. Nah, kita pengen ngelempar data author ini ke komponen yang ketiga. Kalau kita pakai props, di sini misalkan satu, ini kita kasih props, terus kita lempar ke sini propsnya. Begitu juga nanti di sini kita kasih props lagi 2 ke komponen 2, di sini ada props, kita lempar lagi melalui props yang ketiga, terus di sini nerima props, kita tampilin di sini. Itu bisa, cuman ribet banget, lama banget prosesnya. Maka kita bisa pakai yang namanya provide dan inject. Jadi yang pertama, yang punya data, itu dia bisa kasih yang namanya provide. Jadi dia nge-provide data apa. Di sini kita, saya ingin nge-provide data author misalkan ya. Ini gini deh, ini nggak perlu begini. Kita langsung aja. Atau mungkin bisa pakai begini. Ini provided author misalkan. Ini this.author. Jadi kita mau sharing data ini. Kita share ke manapun yang membutuhkan gitu. Yang membutuhkan sekarang adalah di komponen 3. Komponen 3 kita butuh data itu, maka kita bisa kasih inject di sini. Kita tulis inject. Terus apa yang mau di-inject? Provided author. Begini, oke. Terus kemudian di sini kita tampilin. Oke, kalau kita lihat di sini, kita lihat mungkin ada error. Oke, 1 is not defined. 1 is not defined. Komponen 1. Oh, ini harusnya 1 besar ya. Nah, sekarang kita ada di komponen ketiga. Kalau sebagai bukti adalah, kalau kita tulis di sini, div. Ini adalah komponen 3. Nah, di sini sudah terbukti bahwa di komponen 3 ini kita bisa ngambil data provided author ini dari parent yang pertama. Dari sini. Oke. Jadi di komponen yang ketiga ini, yang terakhir ini, kita bisa ngambil data yang di-provide oleh parent-nya. Gitu. Jadi intinya adalah yang parent ini dia nge-share nih. Di parent, oke, saya punya data A, B, C. Yang mau ambil silahkan gitu. Maka yang di komponen 3 ini, oke, yang di komponen 3, oke, saya mau ambil yang data A gitu. Provide author contohnya. Maka kita bisa langsung nampilin seperti ini.
Oke, ini adalah salah satu fitur terbaru dari Vue.js versi 3, yaitu Provide dan Inject. Semoga teman-teman paham tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.